KKN merupakan kegiatan yang banyak ditunggu oleh mahasiswa. Saat ini juga kalian akan mendapatkan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan. Namun, bagaimana rasanya jika selama KKN kalian menempati sebuah rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni selama 20 tahun? Pengalaman yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi pengalaman yang mencekam dan mengerikan. Selamat datang di channel Exactly The Untold Story. Hai, pada cerita kali ini saya akan membagikan salah satu pengalaman horor dari salah satu temanku. Cerita ini merupakan pengalaman nyata ketika dia sedang menjalankan KKN di salah satu desa di Klaten. Sebelum masuk ke ceritanya, bolehlah untuk di-like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update-update cerita horor lainnya yang siap membuat bulu kuduk merinding. Perkenalkan, sebut saja namaku Sembul. Aku dulu kuliah di salah satu kampus swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Pengalaman ini aku alami ketika menjalani KKN di salah satu desa di daerah Klaten. Untuk nama desa dan nama orang di sini tentunya saya samarkan. Sebelumnya, saya di sini tidak mempunyai niatan untuk menakuti teman-teman. Semuanya yang kuharapkan dari kisahku ini, kalian bisa mengambil hikmah serta manfaat dari pengalamanku ini. Pada tanggal 27 Juli tahun 2019, universitasku mengadakan pembekalan untuk KKN di desa. Setelah selesai dari acara itu, kita langsung melakukan survei lapangan ke desa tersebut. Jarak dari universitas ke desanya dibilang agak lumayan jauh. Untuk menempuh perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Kemudian sampailah kita di desa. Kita langsung menuju ke rumah Pak RT. Dikarenakan rumah yang akan menjadi posko kami selama KKN tidaklah jauh dari rumah Bapak RT. Setelah tiba di sana, kami langsung diajak ke rumah yang akan kami tinggali sebagai posko KKN. Untuk tampilan rumahnya sih memang terlihat agak lumayan horor ya. Namun saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Pak RT pun menceritakan mengapa rumah ini yang akan kami tempati. Katanya, rumah yang akan kami tempati ini ditinggalkan pemiliknya keluar kota karena ada pekerjaan mendesak. Kurang lebih selama 20-an ke depan. Nah, untuk gambaran singkatnya, rumah ini kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus. Terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta aula. Akan tetapi anehnya, ada 2 kamar tidur yang tidak boleh ditempati maupun dimasuki. Tidak lama setelah kejadian itu, aku diajak temanku keluar sebentar dan dia pun bertanya, "Kamu merasa agak aneh gak sih?" "Iya, ini juga agak merinding," jawabku. Setelah itu temanku panggil saja dia Zul. Aku diminta untuk tidak menceritakan ke teman yang lainnya kalau aku merasakan hal-hal yang aneh. "Ini hanya kita berdua saja yang tahu," ucapnya Zul. KKN pun dimulai. Hari pertama KKN, yang cowok dan cewek berantem karena berebut kamar untuk tidur. Ya, wajar saja, karena ada 2 kamar dan aula yang tidak boleh ditempati.
Yang diperbolehkan hanya memakai 2 ruangan saja, yaitu ruangan tamu dan ruangan yang diapit oleh aula dan 2 kamar kosong itu. Kemudian, yang cewek tidur di ruangan tamu dan yang cowok tidur di ruangan samping aula. Pada awalnya sih tidak terasa begitu horor. Akan tetapi perasaan kami sudah mulai berbeda. Nah, seiring berjalan waktu KKN, mulai banyak kegiatan seperti rapat dengan Karang Taruna, rapat dengan warga, dan lain sebagainya. Karena antar dusun begitu akur, jadi kita tidak bikin acara terpisah. Waktu itu ketika yang cewek-cewek sedang makan di angkringan yang letaknya di belakang posko KKN, kita makan di bawah pohon mangga dan duduk di kursi panjang atau biasanya disebut lincak dalam bahasa Jawa. Awalnya aku gak mau makan di situ. Karena memang katanya si Zul, aku tidak diperbolehkan keluar makan pada malam itu. Tapi karena aku merasa kasihan dengan teman yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut makan keluar pada malam itu. Saat minuman datang, aku merasa agak merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasku. Dan saat itu juga aku merasa ada yang berbisik di telingaku. Sejauh itu, aku masih mencoba tenang. Enggak lama, tercium semacam aroma semerbak bunga. Aku menanyakan kepada temanku apakah mereka mencium bunga atau tidak. Akan tetapi anehnya mereka dengan kompak menjawab tidak. Setelah itu aku langsung menelpon Zul untuk segera menjemputku pada saat itu juga. Kemudian sampailah di posko KKN. Zul bertanya padaku, "Ada apa?" Tapi aku di sana menjawab, "Enggak apa-apa kok." Akan tetapi si Zul ternyata sudah tahu dengan apa yang aku alami barusan. Dan akhirnya aku menceritakan kejadian yang kualami ketika di angkringan itu. "Kamu itu sensitif. Makanya kalau disuruh di rumah aja itu nurut," ucap Zizul. Hari-hari selanjutnya aku makin parno. Kalau duduk sendiri harus ada teman yang menemani. Nah, waktu itu ketika sekitar pukul jam 10 malam, aku dibangunkan temanku. Panggil saja dia Tiara. Tiara ingin aku temani untuk bikin mie. Padahal dapurnya itu serem banget. Ketika dia bikin mie, aku bikin kopi. Gak lama pas dia nyalakan kompor, tiba-tiba lampu dapur lama-lama redup dan akhirnya mati. Gara-gara itu gak jadi dia bikin mie. Keesokan paginya aku dan Tiara coba menghidupkan lampu dapur yang semalam tiba-tiba mati. Nah, di sini mulai muncul keanehan. Bagaimana tidak? Lampu yang semalam tiba-tiba mati, ternyata pas kita nyalakan bernyala dengan sangat terang. Pada malamnya, aku mengajak Zul keluar sekalian rapat di kecamatan. Waktu pulangnya, kami mampir di angkringan sekalian menceritakan kejadian yang aneh kami alami selama di posko. Karena kalau dicerita di posko, takutnya nanti teman-teman yang lain ikutan jadi takut. Saat itu aku menceritakan kejadian aneh sewaktu bikin mie dengan Tiara. Dan si Zul juga menceritakan kalau semalam dia tidak tidur cepat katanya. Semalam dia melihat ada si mbah-mbah duduk di teras sendirian. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang melempar batu disertai angin yang kencang. Padahal awalnya tidak ada apa-apa. Akhirnya si Zul mengajakku pulang ke posko. Dan di saat perjalanan pulang, si Zul ngomong seperti ini. "Besok-besok kalau mau cerita jangan malam hari deh. Mending siang aja. Soalnya ada yang ngikutin kita." Ngomong-ngomong, lampu yang ada di dapur itu memang sedikit aneh. Kalau waktu malam ia mati. Sedangkan kalau waktu siang terlihat normal aja.
Padahal sudah diganti selama 3 kali. Harusnya sih nggak ada masalah dong. Beberapa hari kemudian, ada acara rapat dusun pada malam hari itu juga. Bertepatan dengan waktu pengiriman data ke DPL. Mau tidak mau harus ada yang ditinggal di posko untuk menyelesaikan tugas itu. Yang pada akhirnya, aku dan temanku panggil saja Dea yang mengerjakan tugas itu. Pada malam itu terasa tidak seperti biasanya. Biasanya di sekitar posko kami ramai lalu lalang orang-orang. Entah mengapa malam ini begitu terasa aneh. Namun kami tetap stay walaupun lama-lama merinding juga. Tidak lama setelah itu dia memutar sholawatan dan tiba-tiba ngajak ke dapur untuk mengambil minum. Saat itu aku bilang, "Nanti saja ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain balik dulu." Tiba-tiba Pak RT lewat dari jalan samping posko. Beliau menyapa kami dan sekaligus bertanya, "Kok cuman berdua aja, Mbak?" Terus dijawablah sama Dea, "Iya Pak, kita sedang menyelesaikan tugas." Tanpa berhenti dan mampir singgah, Pak RT langsung pergi begitu saja setelah menyapa kami pada malam itu. Aku pun langsung ngomong ke Dea, "Kok tumben ya Pak RT nggak mampir?" Terus aku berpikir, mungkin karena di posko tidak ada anak cowok, makanya Pak RT langsung pergi begitu saja tanpa mikir dulu. Tak berselang lama Pak RT mengirim foto ke HP Dea dan betapa terkejutnya kami berdua. Ternyata di belakang kami duduk waktu itu ada semacam kepulan asap. Dan pada saat itu tidak ada yang sedang bakar sampah ataupun merokok. Setelah melihat kejanggalan itu, aku dan Dea cuma membaca ayat kursi, sembari menunggu teman pada balik ke posko. Tak berselang lama temanku sudah pada balik ke posko, dan pada saat itu juga mereka disuruh Zul untuk duduk di sampingku. Setelah itu kepulan asap yang tadinya samar malah menjadi lebih jelas lagi. Setelah melihat kejanggalan itu, si Zul segera memberitahu teman-teman yang cowok menyuruh anak-anak perempuan untuk segera masuk ke kamar tidurnya. Hari selanjutnya, ya lebih tepatnya beberapa hari menjelang KKN usai, aku diajak si Zul dan dia pun menceritakan yang selama ini ia alami selama KKN. Akan tetapi responku ya biasa-biasa aja, walaupun agak sedikit merinding. Singkat cerita, pas waktu sudah sampai di posko, kami mau mandi. Akan tetapi, aula dan kamar mandinya bersebelahan dan hanya dibatasi oleh pembatas bambu saja. Pada saat itu, pembatas bambunya pun terbuka. Saat itu aku memanggil si Zul untuk memperbaikinya. Dan setelah selesai diperbaiki, aku pun segera bergegas untuk mandi. Setelah selesai aku mandi, si Zul memanggilku dan ngomong, "Besok mandi di kamar mandi yang ada di depan saja, alias kamar mandi milik warga," ucap si Zul. Setelah mendengar itu, aku langsung tanya ke si Zul, "Emangnya kenapa?" Jadi, ternyata pas si Zul membetulkan pembatas bambu itu, udaranya sedikit agak berbeda. Di sana ada pula si mbah-mbah yang dulu pernah kulihat ketika awal KKN. Hari berikutnya aku makin kepo banget dengan rumah yang aku tempatin waktu itu. Akan tetapi, aku belum mencoba untuk mencari tahu. Ya, kunikmati aja dulu pikirku. Malamnya temanku yang cowok pada nekat tidur di kamar yang sudah dilarang untuk dipakai itu. Lama-kelamaan, mereka mulai ngelunjak, mulai melanggar aturan yang dilarang yang sudah disampaikan sewaktu awal KKN dulu. Tadinya temanku yang cewek juga masuk ke aula yang semula tidak boleh dimasuki, dengan alasan
Ya hanya sebatas kepo aja. Aula kok nggak boleh dimasukin, ucapnya. 2 hari kemudian, temanku yang cowok yang kemarin sempat tidur di kamar yang dilarang untuk dimasuki itu, pas ketika dia tidur di luar ruangan, tiba-tiba ditarik ke dalam kamar itu kembali. Kejadiannya mirip sekali dengan adegan-adegan yang ada di film horor. Setelah kejadian itu, si Zul pun mengajakku keluar lagi. Dia bertanya, "Duh, gimana nih? Udah ada 2 korban." Lalu ku jawab, "Ya, mau gimana?" Dan pas itu Zul baru bilang, "Sebenarnya posko KKN kita diapit oleh 2 tanah suci." Terus aku pun bertanya, "Apaan sih?" Dan si Zul pun menjawab, "Makam." "Besok sajalah aku kasih tahu," ucapnya. Keesokan harinya, di saat Zul ingin menyampaikan makna dari apa yang disampaikannya kemarin, di depan posko ada orang yang meninggal. Pikiranku kok bisa pas banget ya. Dan pada akhirnya hari itu kita membantu tetangga depan rumah sampai sore hari dan sampai ke pemakaman. Akhirnya terjawablah rasa penasaranku tentang apa yang dimaksud dengan diapit oleh tanah suci. Yang membuatku heran, malamnya di sebelah makam malah ada acara dangdutan. Padahal pada umumnya setelah ada orang meninggal kan harusnya diadakan acara tahlilan. Malah di sini diadakan acara dangdutan. Keesokan harinya anak dari pemilik angkringan belakang posko melahirkan dan malamnya ada dangdutan juga. Memang aneh, tapi katanya memang tradisi di sini sudah seperti itu. Waktu acara dangdutan tadi ada ibu yang menyuruhku main ke rumahnya besok pagi. Besok sekitar jam 6 pagi, aku jalan ke rumah ibu yang semalam menyuruhku datang ke rumahnya. Pas waktu di rumah ibu itu, aku ditanyain begini, "Mbak, ngerasain aneh nggak pas tinggal di rumah itu?" Tanya ibunya. Lantas aku menjawab, "Lumayan sih, Bu." Lalu aku bertanya lagi kepada ibu itu, "Sebenarnya ada apa ya, Bu?" Mau ibu ceritain nggak?" ucap ibu itu. Dan pada akhirnya, ibu itu menceritakan dan terungkaplah kebenaran yang membuatku tercengang. Ternyata, rumah yang menjadi posko KKN kami itu adalah rumah yang sudah lama kosong. Kurang lebih sudah kosong selama 20 tahun. Dan dulunya milik si Mbah siapa gitu namanya. Terus anaknya yang menempati rumah itu tinggal dengan istrinya dan selama ini rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Lah, kata Pak RT rumah itu ditinggal yang punya selama 2 bulan, Bu. Makanya kita tinggal di situ. Ucapku pada ibu itu. "Kalian itu dibohongi, Mbak. Ya, wajar aja apabila kalian merasakan hal yang aneh ketika tinggal di rumah itu. Oh iya, kemarin temannya Mbak ada yang sakit kan ya? Mungkin itu karena yang punya rumah nggak terima kalau Mbak dan teman-temannya mengusik ruangan yang nggak boleh ditempati," ucap ibu itu. Pada saat itu, aku hanya bisa menelan ludah mendengarkan penjelasan dari ibu tadi. Selanjutnya ibu itu menyuruhku untuk pergi ke rumah ibu yang punya angkringan di belakang posko KKN kami. Aku disuruh menanyakan ke sana saja, karena rumah yang kita tempati dititipkan ke ibu pemilik angkringan. Setelah selesai berbincang, aku pulanglah ke posko dan mengajak Zul untuk pergi ke rumah ibu yang memiliki angkringan. Ternyata benar, rumah itu sudah kosong selama 20 tahun. Dan temanku yang menjadi korban itu disuruh minta maaf ke makam karena sudah melanggar aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Malamnya kita di posko melaksanakan evaluasi sebentar. Dan si Zul
memberitahu bahwa besok kita akan ke makam. Pada kagetlah teman-teman, namun si Zul hanya menjawab, "Enggak apa-apa kok, silaturahmi aja," ucap Zul kala itu. Setelah evaluasi pada malam itu, anak cowok pada pergi entah kemana, dan tinggallah anak cewek aja yang tinggal di posko. Ada yang masuk ke kamar, ada juga yang di luar, ya menikmati masa-masa berakhirnya KKN. Pada malam itu, kita cerita tuh di luar sambil main Uno. Tak lama tiba-tiba kursi yang ada di depan gerak dengan sendirinya. Akhirnya, kita memutuskan untuk masuk kamar. Nah, temanku menyuruh anak cowok untuk segera pulang ke posko. Tak berselang lama pun mereka langsung pulang. Di saat mereka pulang ke posko, mereka bertanya, "Kenapa sih udah disuruh pulang?" Dan pada akhirnya diceritakanlah apa yang terjadi oleh temanku. Saat aku mau tidur, si Zul chat aku dan bilang, "Tadi ada Simbah di kursi. Katanya dia merasa terganggu mendengar kalian pada berisik." Dan aku hanya menjawab, "Oh, ya udah, berarti perasatku benar." Sore di hari berikutnya, kita pergilah ke makam dan setelah pulang dari makam, kita kumpul ke tempat ibu yang punya angkringan. Di sana, ibu menceritakan semua ke teman-teman bahwa rumah yang kita jadikan posko KKN itu adalah rumah yang sudah tidak ditempati kurang lebih 20 tahun lamanya. Akan tetapi, sampai sekarang masih dijagain sama Simbah. Makanya banyak aturan pas nginap di sana. Jika melanggar, kita akan digangguin terus. Dan ternyata ibu tahu semua yang kita alami di situ. Nah, semua itu benar adanya. Ternyata yang selama ini diikuti memang benar aku. Makanya aku sering pergi duluan kalau tempatnya dirasa tidak nyaman. Sebenarnya ada satu aturan lagi. Kita ternyata tidak boleh tidur lebih dari jam 10 malam. Soalnya mengganggu jam istirahatnya Simbah. Kalau kita tidur melewati jam 10 malam, pastinya salah satu dari kita akan diganggu. Ngomong-ngomong, maksudnya Simbah di sini adalah sosok tak kasat mata. Soalnya aslinya Simbah ini sudah meninggal. Sekian untuk cerita ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari kisah barusan. Nah, itu tadi sudah sama-sama kita dengarkan cerita horor mengenai kisah KKN di rumah kosong. Ceritanya sangat seram juga ya, mengingat mereka tinggal di tempat yang sudah tidak berpenghuni lebih dari 20 tahun. Bahkan rumah itu masih ditunggui oleh pemiliknya yang sudah meninggal mungkin lebih dari 20 tahun. Ditambah lagi banyak kejadian aneh, termasuk yang paling horor adalah salah satu temannya ditarik masuk ke dalam kamar. Wah, gimana pendapat kalian kalau kalian mengalami kejadian itu? So, itu saja dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan notif dari kami ketika kami mengupload cerita-cerita horor lainnya yang membuat bulu kuduk merinding. Akhir kata, saya Zekli pamit undur diri. Awas mereka di sekitarmu.